Perkenalkan, nama saya Nia Daniati Rohmah, mahasiswa PPG LPTK IAIN Metro Lampung. Hari ini saya akan mempraktekkan pembelajaran pendidikan agama Islam, materi ibadah haji dan kurban dengan pendekatan pembelajaran TIPEK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Baik. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan sehingga kita masih bisa belajar di pelajaran agama untuk hari ini. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Zaki, silakan dipimpin doa. Kita berdoa belajar terlebih dahulu, silakan. Baik, setelah kita berdoa, mari kita membaca surat pendek terlebih dahulu. Untuk hari ini kita baca surat Anas. Membaca surat Anas lalu dengan membaca bismillah. Ya, semoga apa yang kita baca hari ini bisa memberikan syafaat untuk kita di akhir nanti. Sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, hari ini yang tidak masuk siapa? Marcel. Kenapa Marcel tidak masuk? Oke. Ayo kita doakan teman kita Marcel supaya masuk dulu ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kalian pernah tidak melihat saudara atau tetangga kalian yang pergi naik haji? Pernah. Kalian tahu nggak sih hukumnya haji itu apa? Apa coba? Wajib bagi yang mampu, ya, wajib bagi yang mampu, baik itu mampu dalam fisiknya atau kesehatannya maupun materi atau keuangannya, ya. Karena mau pergi haji itu biayanya cukup mahal, tapi apa yang didapatkan itu sepadan. Karena apa? Orang yang pergi haji itu akan dihapuskan dosa-dosanya dan akan mendapatkan tempat di surga dan didekatkan di sisi Allah. Di antara kalian kalau melihat orang yang pergi haji, pengen nggak sih pergi haji? Insya Allah kita semua akan pergi berhaji. Amin amin ya rabbal alamin ya. Nah, untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang ibadah haji dan kurban. Tapi karena ini materinya cukup banyak, kita bahas tentang ibadah haji terlebih dahulu. Untuk ibadah kurbannya kita bahas di minggu depan, ya. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang pengertian haji, syarat wajib haji, rukun haji, wajib haji, dan hikmah haji. Tujuannya apa? Supaya kalian bisa memahami haji itu artinya apa sih?
kemudian syarat-syaratnya orang yang berhaji apa saja, ya, rukun yang dilakukan apa saja pada saat berhaji di Mekah sana. Kemudian wajib haji itu apa saja, hikmahnya apa saja yang didapatkan oleh orang-orang yang melakukan ibadah haji. Nah, untuk hari ini nanti anak-anak akan dibagikan kartu besarnya sudah ada di tabungannya. Nanti kalian ya ambil satu orang satu kartu, ya, cukup satu aja. Jadi nanti kalian di kartu itu ada tulisannya ini, misalnya pengertian ibadah haji. Nah, ini kartu ini nanti ada pasangannya. Pasangannya apa? Pengertian ibadah haji itu artinya apa? Nanti ada pasangannya di setiap kartunya, ya. Nah, untuk pengambilan kartu diambil secara acak, tapi nanti kalian harus mencari kelompok kalian. Misalnya di sini syarat wajib haji. Syarat wajib haji itu apa saja? Ada Islam, ada balik. Nah, nanti kalian nyari teman yang megang kartu Islam dan kartu balik. Berarti teman kalian yang memegang kartu Islam dan balik itu nanti itu adalah satu kelompok dengan kalian, ya. Syarat wajib haji. Kira-kira sudah paham belum nanti cara pengambilan kartunya? Sudah, ya. Nah, kalau sudah paham, sebelum kita ke inti pelajaran hari ini, ayo kita tepuk semangat dulu biar semangat, biar gak loyo dan biar gak ngantuk. Ayo kita berdiri dulu. Ayo tepuk semangat. Ya, terima kasih, sangat semangat pagi hari ini. Baik, silakan duduk kembali. Sudah siap anak-anak? Kalau sudah siap, perhatikan ke depan. Di sini nanti kalian akan diputarkan sebuah video yang videonya itu menceritakan tentang sesuatu. Jadi kalian harus perhatikan benar-benar, dilihat, dipahami dengan seksama, ya. Video itu menceritakan tentang apa? Karena itu nanti akan berhubungan dengan tugas kalian nanti. Kalau nggak perhatikan dengan benar-benar nanti bingung ini tugasnya kelompoknya yang mana nanti bingung. Jadi tolong diperhatikan, ya anak-anak. Sudah siap? Sudah paham? Baik, kita putar terlebih dahulu. Urutan haji yang harus diingat lengkap dari awal sampai akhir. Pada saat pelaksanaan ibadah haji ada orang atau guide yang mengarahkan. Namun bagi calon jamaah wajib mengetahui rangkaian urutan haji. Mengetahui urutan haji dan tata caranya yang benar akan memudahkan jamaah untuk memenuhi syarat dan rukunnya. Berikut urutan haji yang harus diingat dari awal sampai akhir. 1. Melakukan ihram. Urutan haji yang pertama adalah ihram, yaitu rukun haji yang wajib dilakukan. Ihram adalah memakai pakaian serba putih yang tidak dijahit bagi laki-laki dan menutup seluruh aurat kecuali wajah dan telapak tangan bagi perempuan. 2. Wukuf di Arafah. Urutan haji yang selanjutnya yaitu wukuf di Arafah. Rentang waktu wukuf dimulai pada waktu subuh 9 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. 3. Tawaf ibadah. Selanjutnya, jamaah haji bertolak menuju Ka'bah untuk melaksanakan tawaf ibadah. Para jamaah haji mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali sambil membaca talbiyah. Sebelum tawaf, membaca niat terlebih dahulu. 4. Sa'i. Sa'i merupakan urutan haji yang selanjutnya setelah tawaf. Sa'i yaitu lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah bolak-balik sampai 7 kali. 5. Mabit di Musdalifah. Mabit atau menginap di Musdalifah dimulai setelah waktu maghrib sampai terbitnya fajar pada 10 Zulhijjah. Sudah dilihat dari videonya? Dari video tadi itu menceritakan tentang apa? Tentang ibadah haji. Kira-kira kalian setelah melihat video tadi, kan di situ
diceritakan atau dijelaskan tentang pelaksanaan ibadah haji, apa itu ihram, wukuf, tawaf, mengelilingi Ka'bah ya, sa'i, lari-lari kecil, tahalul, dan sebagainya. Nah, itu ada perasaan ingin gak sih kalian pergi berhaji suatu saat nanti, pergi ke tanah suci? Ada tidak? Ada. Senang ya melihatnya, senang sekali membayangkan kita pergi berhaji ke tanah suci. Nah, untuk hari ini kita pelajari dulu bagaimana cara melaksanakan ibadah haji. Dan kalau tidak bisa, kita nabung, kita pergi berhaji. Amin. Nah, setelah melihat video, anak-anak silahkan untuk mengambil kartu yang sudah ibu siapkan. Satu orang ambil satu saja ya, ambil yang tertib silahkan dari kelompok sini, kemudian kelompok berikutnya mengambil kartu secara tertib. Ayo silahkan mau pilih yang warna apa? Akan maju. Ayo kamu berikutnya yuk. Sudah dapat kartunya? Sudah, coba ditunjukkan ke atas biar lihat semua. Nah, di situ kan ada keterangannya ya, ada bacaannya itu apa saja. Nah, sekarang setelah kalian mendapatkan kartu, sekarang kalian berdiri untuk mencari kelompoknya. Ayo, kelompoknya yang mana? Silakan dicari kelompoknya. Kalau sudah ketemu kelompoknya, berkumpul dulu. Nanti ibu silakan ke meja kelompok. Sudah ketemu semua kelompoknya? Nah, ibu cek dulu ya, siapa tahu ada kelompok yang nyasar. Ya, kita cek dulu kelompok 1 ini kelompok pengertian ibadah haji. Pasangannya adalah berkunjung, ya benar. Untuk kelompok 1 sudah benar. Kelompok 2 syarat wajib haji apa saja? Islam. Berapa? Bisa atau mampu? Sudah, untuk kelompok 2 sudah benar ya. Kelompok 3 kelompok rukun haji. Yang pertama apa? Ihram. Ada yang memegang kartu ihram? Ya. Ada yang memegang kartu wukuf? Ya benar. Ada yang memegang kartu tawaf? Sa'i? Tahalul? Tertib? Ya, kelompok 3 sudah benar. Kelompok 4 kelompok wajib haji. Berihram di miqat, ada nggak yang megang kartu berihram di miqat? Ya, mabit di Musdalifah. Enggak, mabit atau bermalam ya. Antar jumrah Aqabah. Iya. Mabit di Mina. Ya. Antar jumrah ya. Tawaf. Meninggalkan perbuatan yang dilarang. Ya, kelompok 4 sudah benar, tidak ada yang nyasar. Kelompok 5 kelompok rukun haji. Jadikan hati ikhlas. Ada yang memegang kartu menjadikan hati ikhlas ya. Kembali ke fitrah, menumbuhkan jiwa pengorbanan, meningkatkan semangat ibadah, ya, membangun persaudaraan. Ya, sudah benar semua. Sudah benar ya, tidak ada yang nyasar ya, tidak ada yang tertukar pasangannya. Pasangannya sudah ketemu semua. Sekarang kalian sudah mendapatkan kelompok yang benar. Nah, tugas selanjutnya silakan berdiskusi, diskusikan dengan teman kelompok kalian. Misal, di sini kartunya pengertian ibadah haji. Pasalnya adalah berkunjung. Kalau pengertian ibadah haji kan tidak hanya berkunjung saja, tetapi ada penjelasan yang lebih detailnya. Kalian silakan dibaca di buku cetak, itu ada penjelasannya.
Nah, nanti kalian rangkum, kalian tulis pengertian ibadah haji itu apa sih. Nanti kalian tuliskan di buku, di kertas kosong ya, kertas lembar ini dari siapkan kertas kosong, nanti kalian tulis dari sini. Begitu juga dengan kelompok 2, misalnya kelompok 2 itu tentang syarat wajib haji. Apa saja syarat wajib haji itu, Bu? Syarat wajib haji itu Islam, balik. Nah, tapi kan teman-teman kalian belum paham balik itu apa. Nah, kalian jelaskan ya Nak ya, dijelaskan balik itu apa, berakal itu yang gimana. Nah, kalian jelaskan itu, nanti kalian presentasi ke korban. Jadi nanti kalian diskusi bersama teman kelompok kalian. Apa yang kalian pegang, kartu yang kalian pegang itu kalian jelaskan, kalian paparkan apa itu sa'i. Kan teman kalian belum tahu sa'i itu apa ya. Nanti kalian baca di buku cetaknya sa'i itu apa sih ya. Kemudian ihram itu apa sih. Nah, nanti kalian silakan berdiskusi, jelaskan tentang membuat catatan tentang penjelasan ihram, sa'i dan sebagainya sesuai dengan kartu yang kalian pegang. Kira-kira sudah paham apa belum tugasnya? Sudah ya? Baik, Ibu beri waktu 15 menit untuk berdiskusi. Nanti kalau sudah selesai, sudah dicatat ya, nanti per kelompok akan maju ke depan menjelaskan tentang hasil diskusinya tadi apa. Silakan dikerjakan tugasnya. Ibu beri waktu 15 menit ya. Sudah 15 menit, waktunya sudah habis. Anak-anak sudah selesai belum? Sudah siap presentasi? Sudah. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya, yaitu kelompok pengertian ibadah haji. Kelompok 1 sudah siap belum? Sudah. Silakan maju ke depan, jelaskan kepada teman-teman kalian pengertian ibadah haji itu apa sih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini menjelaskan tentang pengertian ibadah haji. Haji berasal dari bahasa Arab dan ia berwujud hajar yang berarti qasada, yakni bermaksud atau berkunjung. Jadi melaksanakan ibadah haji berarti datang. Menziarahi Ka'bah dan melakukan serangkaian ibadah sesuai ketentuannya. Setiap umat Islam memimpikan bisa menyempurnakan keislamannya dengan melakukan ibadah haji. Tentunya kalian juga kan? Dalam melaksanakan ibadah haji membutuhkan fisik yang kuat, mental, keimanan yang kokoh, dan juga hati yang teguh. Perjalanan ke tanah suci Makkah melalui perjalanan yang jauh sehingga membutuhkan biaya yang besar. Dalam pelaksanaan tersebut dari rangkaian ibadah yang membutuhkan tenaga yang besar. Kewajiban haji bagi seorang muslim adalah sekali seumur hidupnya. Kewajiban ibadah haji ini mulai disyariatkan pada tahun ke-4 Hijriah. Penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah jelas ya pemaparan dari kelompok 1 ya, pengertian ibadah haji. Jadi kalau temannya mempresentasikan, tolong diperhatikan, jadi nanti kalian bisa paham. Untuk selanjutnya yaitu kelompok 2. Sudah siap belum kelompok 2? Ya, silakan maju kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
dari kelompok 2 yang menjelaskan tentang syarat wajib haji. Syarat wajib haji ada beberapa syarat wajib haji. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka seseorang belum wajib untuk menunaikan ibadah haji. Syarat wajib haji tersebut adalah sebagai berikut. Islam. Orang yang ingin berhaji haruslah seorang muslim. Jika ada seorang non-muslim ingin berhaji, maka hajinya tidak diterima sebelum dia masuk Islam. Baik artinya sudah dewasa. Orang yang sudah dewasa mampu membedakan baik dan buruk. Anak yang belum baik tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji. Orang yang tidak berakal atau orang gila tidak terkena kewajiban haji, karena ibadah haji harus dilaksanakan dengan kesadaran penuh. Bisa mampu di sini tidak mampu secara fisik dan keuangan, karena berangkat haji membutuhkan biaya yang besar. Uang yang didapatkan pun bukan dari hasil berhutang. Sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang rukun haji. Rukun haji merupakan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji. Apabila salah satu rukun haji tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Yang termasuk rukun haji adalah sebagai berikut. Ihram yaitu berniat mengerjakan ibadah haji dengan cara memakai pakaian ihram. Di mikot, ihram adalah amalan haji yang pertama. Ihram ini merupakan tanda kita mensucikan dan membersihkan diri dari dosa. Pakaian ihram menggambar persamaan, tidak ada lagi perbedaan suku, ras, dan bangsa. Wakuf di Arafah. Wakuf artinya berdiam diri untuk memperbanyak berzikir dan berdoa di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar. Tempat manusia muhasabah diri, memikirkan tentang tujuan penciptaannya di muka bumi. Demikian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang wajib haji. Wajib haji merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji untuk melengkapi rukun haji. Wajib haji ini apabila tidak dikerjakan maka hajinya tetap sah, tetapi harus membayar dam atau denda. Urutan haji. Diberikan dari nikah. Nikah adalah batas tempat atau waktu bagi seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji atau umrah untuk memulai ihramnya, seperti mulai berihram dari bukit jalanan. Bagi jamaah yang datang dari Indonesia, nikah dibagi menjadi 2 macam, yaitu nikah zamani dan nikah makani. Nikah zamani adalah waktu berniat yang dilakukan pada bulan haji, sedangkan nikah makani adalah tempat untuk memulai ihram. Di Zulhijjah pada tanggal 9 Zulhijjah, perjalanan dari Arafah di Mina. Jamaah haji melaksanakan salat maghrib di Ajamah dan salat isya dengan 1 kali adzan dan aqimah di Musdalifah. Mereka bermalam lagi. Melangkah jumlah Oktober tanggal 10 Zulhijjah. Melangkah atau melempar jumlah dilakukan dengan cara melempar kelingking sebanyak 7 butir setelah berturut-turut
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 5 akan menjelaskan hikmah pelaksanaan ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji mengandung banyak hikmah besar dalam kehidupan seorang muslim. Beberapa hikmah pelaksanaan haji adalah: A. Menjadikan hati ikhlas dan pemurah bagi sesama kaum muslim. B. Ibadah haji menjadikan kita kembali ke fitrah. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu harap kalian memperhatikan dan memahami apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Nah, dari serangkaian pembelajaran kita hari ini, dari melihat video, mengambil kartu, membuat resume, dan mempresentasikan, kira-kira kalian sudah paham belum tentang ibadah haji untuk hari ini? Sudah paham belum? Sudah. Apakah ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak, sudah paham semua ya, sudah jelas ya. Sudah dijelaskan di video dan sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian. Nah, kalau sudah jelas, ibu mau bertanya, siapa yang tahu pengertian haji itu apa? Silakan tunjuk tangan. Apa? Ayo tunjuk tangan pengertian haji. Kan kelompok satu. Ibadah haji yakni maksud atau berkunjung. Ya, benar sekali. Jadi pengertian ibadah haji itu adalah bermaksud atau berkunjung. Nah, selanjutnya ibu mau tanya lagi. Siapa yang tahu syarat haji itu apa saja? Ayo tunjuk tangan. Siapa yang tahu? Ya, Reva dari kelompok 2. Silakan. Wajib haji: 1. Islam, 2. Balik, 3. Berakal, 4. Bisa atau mampu. Ya, benar sekali. Jadi syarat wajib haji itu Islam, balik, berakal, bisa atau mampu. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, siapa yang tahu rukun haji itu apa saja? Ayo tunjuk tangan. Oh ya, ayo. 1. Ihram. 2. Wukuf di Arafah. 3. Tawaf ibadah. 4. Sa'i. 5. Tahallul. Tertib. Ya, benar sekali, pintar-pintar sama ibu. Selanjutnya, siapa yang tahu wajib haji itu apa saja? Ayo, siapa yang bisa? Wajib haji. Oh ya, Ari, boleh. Wajib haji itu apa saja? Coba Ari sebutkan. Beriman dari nikah, mabuk atau bermalam di Musdalifah pada tanggal 9 Zulhijjah. Lontar jamrat Aqabah tanggal 10 Zulhijjah. Mabit di Mina pada hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hukumnya sunnah. Melontar jamrat ula, wusta, dan Aqabah pada hari tasyrik. Tawaf wada, yaitu melakukan tawaf perpisahan pada saat akan meninggalkan kota Makkah. Meninggalkan perbuatan yang dilarang pada waktu ihram. Ya, benar. Itu sudah dijelaskan oleh, sudah disebutkan oleh teman kalian tadi, wajib haji. Sudah tahu ya? Nah, yang terakhir, pertanyaan terakhir, siapa yang tahu hikmah haji itu apa saja? Oh iya, silakan Mika. Menjadikan hati ikhlas dan pemurah bagi sesama kaum muslim. Ibadah haji menjadikan kita kembali ke fitrah, menumbuhkan jiwa pengorbanan, meningkatkan semangat ibadah yang sempurna, membangun
persaudaraan Islamiyah dunia. Ya, benar. Alhamdulillah anak-anak ibu sudah pinter-pinter semua, sudah paham semua. Nah, untuk hari ini kesimpulan pembelajaran hari ini ibu jelaskan sedikit ya. Tadi kalian sudah menjelaskan tentang pengertian ibadah haji itu apa. Ibadah haji adalah datang menziarahi Ka'bah dan melakukan serangkaian ibadah sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, ada syarat wajib haji. Syarat wajib haji itu apa saja? Apa saja, Nana? Islam, balik, berkata, bisa atau makruh. Yang berikutnya rukun haji. Rukun haji itu ada ihram, wukuf di Arafah, tawaf ibadah, sa'i, tahallul dan tertib. Yang selanjutnya wajib haji. Wajib haji itu yang pertama berihram di Mekah. Yang kedua mabit atau bermalam di Muzdalifah pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang keempat mabit di Mina pada hari asri tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang berikutnya lontar jumrah ula, Wusta dan Aqabah pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang berikutnya adalah tawaf wada atau tawaf perpisahan. Dan yang terakhir meninggalkan perbuatan yang dilarang pada waktu ihram. Kemudian ikhram haji. Ikhram haji itu akan membuat hati kita menjadi ikhlas, kembali ke fitrah, menumbuhkan jiwa pengorbanan, meningkatkan semangat ibadah dan membangun persaudaraan. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira anak-anak sudah paham belum tentang kegiatan ibadah haji? Sudah. Kalau sudah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Sebelum kita pulang, kita berdoa sesudah belajar terlebih dahulu ya. Kita berdoa silakan dipimpin oleh Revan.